dan berseru dengan segala nafasku memuji. Walau musuh datangnya bertubi, namun ku takkan gentar. Kemenangan telah datang, sebab Tuhan ada di pihakku, ya, selalu menopangku. Kepadamu ku berharap, sebab Tuhan pembela hidupku, tempatku berlindung. Kepadamu ku kepada janjimu yang tak pernah luput sekalipun. Ku melangkah dalam tuntunanmu, dan tanganmu takkan lepaskanku.
kedamaian firman-Mu yang menghiburku. Di dalam keraguan Kau datang menguatkan. Janji-Mu selalu sertaku. Kaulah Tuhan yang berjanji takkan pernah Kau ingkari. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Di dalam keraguan Kau datang menguatkan. Janji-Mu selalu sertaku. Kaulah Tuhan yang berjanji takkan pernah Kau ingkari. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Janji-Mu yang menghidupkan terbukti dalam hidupku. Janji-Mu yang ku percaya tak pernah meninggalkanku. Janji-Mu yang menghidupkan terbukti dalam hidupku. Janji-Mu yang ku percaya tak pernah
berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahanmu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, oh taat dan setia kepadamu, Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, mari kita naik di hadapan Tuhan, naikkan pujianmu, penyembahanmu, dan rayakan hadiah kasih-Nya. Marilah rayakan hadiah kasih-Nya, rayakan kasih-Nya kepada kita. Hidup diberikannya
berikanku kedamaian. Kami persembahkan padamu pesta pujian. Marilah rayakan, rayakan, rayakan puji, raya dan puji Sang Raja. Oh, marilah rayakan, rayakan, raya dan puji, raya dan puji Sang Raja. Marilah rayakan hadiah kasih-Nya, rayakan kasih-Nya kepada kita. Hidup diberikannya, ku angkat pujian. Kau berikanku kedamaian, kami persembahkan padamu pesta pujian. Marilah rayakan, rayakan, raya dan puji, raya dan puji Sang Raja. Oh, marilah rayakan, rayakan, raya dan puji, raya dan puji Sang Raja. Marilah rayakan, marilah rayakan, rayakan, raya dan puji, raya dan puji Sang Raja. Oh, marilah rayakan, rayakan, raya dan puji, raya dan puji Sang Raja. Raya dan puji Sang Raja, raya dan puji Sang Raja. Bapa benar Tuhan, kasih-Mu kepada kami yang tidak terbatas Tuhan. Dan Engkau adalah Allah yang layak kami rayakan dan puji dalam kehidupan kami. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Ku lepas semua, aku hidup mengenang kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku
hamba yang berkenan selalu. Oh, Allah yang mulia, anugerahmu bagi kami. Semua karena anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kesukaan hatiku, ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Anugerahmu bagi kami, mengikutimu Yesus, mau mengiringimu. Semua aku lepaskan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku
Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami dapat beribadah bersama-sama. Kami percaya Tuhan bahwa kerinduan kami untuk selalu menikmati hadirat-Mu Tuhan, untuk mau Tuhan mendengarkan Engkau berbicara kepada setiap kami. Kami berdoa untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau terus memimpin dan Engkau beserta dengan kami dimanapun saat ini kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan kami serahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Selamat pagi dan selamat beribadah dan bersama-sama kami pada pagi hari ini. Kami juga selalu mendorong kepada jemaat Tuhan untuk selalu mendorong seluruh keluarga untuk beribadah bersama-sama. Sebagai permulaan pengumuman kebaktian kita pada pagi ini, saya ingin mempersilakan bishop kita untuk menyampaikan satu maklumat penting bagi kita semua. Dan saya pasti kita semua sudah lama menunggu untuk mendengar berita ini. Dengan itu saya mempersilakan Bishop John. Dipersilakan. Selamat pagi saudara-saudari dalam Kristus. Tuhan beserta Anda dan sekeluarga. Ya, kita telah pun melalui 1 tahun yang agak sukar. Dan kita juga tidak dapat bertemu di gereja sama ada untuk mesyuarat ataupun persekutuan ataupun beribadah. Tetapi kami bersyukur anugerah Tuhan senantiasa mencukupi buat kita semua. Dan saya percaya banyak antara kita yang juga sangat rindu untuk kembali beribadah di gereja. Oleh itu pada pagi ini saya ada satu berita baik yang untuk disampaikan untuk Anda semua. Gereja kita akan memulakan ibadah minggu kita mulai minggu depan 7 hari bulan Mac pada jam 11 pagi di rumah doa. Oleh itu kami memerlukan kerjasama saudara-saudari dalam Kristus untuk membuat tempahan awal di rumah doa kerana tempat duduk adalah terhad. Sila hubungi pihak gereja ataupun membuat tempahan di apps gereja, SPC app, dan di mana tempat duduk akan disediakan untuk Anda semua. Jadi saudara-saudari untuk buat masa ini tempat duduk di rumah doa adalah terhad. Oleh itu jangan terlepas peluang untuk membuat tempahan terlebih dahulu. Semua SOP perlu juga diikuti semasa kita datang beribadah di gereja. Terima kasih saudara-saudari, saya mengalu-alukan Anda semua untuk beribadah bersama mulai minggu depan di rumah doa. Sekian, terima kasih dan Tuhan berkati. Kami juga ingin memaklumkan bahwa kebaktian kita juga akan dijalankan secara langsung melalui laman resmi Facebook dan juga YouTube gereja kita. Sebagai makluman, pada minggu tersebut juga adalah kebaktian perjamuan kudus. Dan bagi Anda yang mengikutinya secara langsung di rumah, pastikan Anda menyediakan setiap elemen perjamuan kudus sebelum kebaktian ini bermula. Kami juga ingin memaklumkan kepada Anda bahwa pejabat gereja akan dibuka semula bermula Isnin ini, Rabu sehingga Jumat, dari jam 9 pagi sehingga 3 petang. Manakala pada hari Sabtu, pejabat gereja akan dibuka dari jam 8.30 pagi sehingga 12 tengah hari. Anda juga boleh menyerahkan persembahan dan persepuluhan Anda ke pejabat gereja semasa waktu pejabat. Saya harap Anda semua sedia maklum. Sebagai makluman kita semua, mesyuarat Agung Dwi Tahunan bagi Gereja St. Patrick BGM akan diadakan pada tanggal 28 Mac. Bagi jemaat Gereja St. Patrick, Anda boleh menghubungi pejabat gereja untuk memeriksa nama Anda di daftar pengundi. Bagi jemaat yang ingin mendaftar sebagai pengundi dan hadir semasa BGM ini, Anda juga boleh menghubungi pejabat gereja untuk makluman lebih lanjut lagi.
Kami juga ingin terus mendorong jemaat Tuhan untuk mengikuti bersama campaign One Hearing the Word, campaign mendengar firman Tuhan. Ianya merupakan satu aplikasi yang mudah digunakan dan dapat membantu kita mendekatkan diri dengan Tuhan bersama-sama secara satu dunia, secara global, melalui pembacaan firman dan menaikkan doa bersama-sama. Anda boleh memuat turun aplikasi ini dengan menaipkan One Hearing the Word di Play Store atau mengimbas QR Code yang tertera pada skrin Anda. Marilah kita menjadikan kesempatan ini untuk semakin dekat dengan Tuhan. Sebagai maklumat tambahan kepada Anda semua yang telah mengikuti kelas pembaptisan melalui Zoom bersama dengan Reverend Awi, bahwa kelas ini akan ditunda ke tanggal 10 Mac 2021, yaitu Rabu hadapan. Harap Anda semua sedia maklum. Masanya untuk memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Marilah kita tetap setia membawakan persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan. Anda boleh menyalurkan persembahan Anda maupun persepuluhan Anda melalui 3 cara. Pertama adalah pemindahan dalam talian ataupun deposit tunai ke akaun gereja. Yang kedua adalah melalui aplikasi BOOST dengan mengimbas QR Code yang tertera seperti pada skrin Anda. Dan yang ketiga, Anda boleh datang ke pejabat gereja pada masa pejabat gereja untuk menyerahkan persembahan maupun persepuluhan Anda. Masanya untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan karena kita sudah melihat penurunan case positif COVID di Sabah, dan kita akan terus berdoa agar penyembuhan terjadi terhadap mereka yang dijangkiti virus ini. Kita juga ingin berdoa kepada Tuhan agar gereja akan memulakan semula kebaktian secara fisikal. Ya, kita sudah mendengar pengumuman tadi. Dan biarlah kebaktian kita ini akan terus memuliakan Tuhan. Kita berdoa agar penyembahan yang benar terjadi dan setiap tangan terangkat memuji dan memuliakan Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau baik bagi setiap kami. Dan kami bersyukur Tuhan, kami melihat campur tangan Tuhan terjadi di dalam keadaan pandemik ini Tuhan. Kami melihat terjadinya penurunan case jangkitan COVID khususnya di Sabah Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau terus menolong setiap kami. Kami berdoa biarlah Tuhan jangkitan COVID ini tidak akan berleluasa Tuhan. Tapi kami melihat bagaimana penurunan demi penurunan terjadi. Kami melihat bagaimana penyembuhan demi penyembuhan terjadi. Dan kami melihat mujizat Tuhan terus terjadi di dalam negara kami. Di dalam Sabah ini Tuhan. Kami berdoa dan biarlah Tuhan Engkau terus menyertai kami. Bapa, kami bersyukur juga Tuhan. Karena kami sudah boleh mulai beribadah di dalam gereja. Kami berdoa biarlah Engkau terus menyertai, Engkau terus memimpin Tuhan. Kami berdoa biarlah setiap jemaat-Mu Tuhan akan semakin kuat dan semakin rindu untuk menikmati, untuk bersekutu di dalam penyembahan kami Tuhan. Kami berdoa, kami percaya biarlah Tuhan Engkau menjaga, melindungi gereja kami. Dan biarlah gereja kami bebas daripada sebarang jangkitan virus Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Engkau yang akan memelihara dan Engkau yang akan bertakhta di dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan segala urusan, segala hal yang harus kami siapkan. Dan biarlah ibadah kami Tuhan akan memuliakan Engkau Tuhan setinggi-tingginya. Terima kasih Bapa. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masanya untuk pembacaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Injil Markus pasal 5 ayat 21 hingga 34. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya,
anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Dan di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dan sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku." Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhkanlah dari penyakitmu." Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih Pastor Anzen atas pembacaan firman Tuhan sebentar tadi. Shalom jemaat Tuhan, kita bertemu lagi dalam kebaktian online kita. Dan saya sangat bersyukur untuk kita semua karena kita dapat beribadah pada pagi ini bersama-sama dimanapun kita berada. Dan pada pagi ini kita akan belajar firman Tuhan, di mana tema yang kita akan belajar bersama ialah banyak perkara yang harus diberikan tumpuan, di mana kita akan belajar dalam Markus pasal yang kelima ayat 21 hingga 43. Nah, jemaat Tuhan, banyak perkara yang telah berubah dalam masa 12 bulan yang lalu. Dan saya percaya dan yakin ini adalah satu ungkapan ataupun frasa yang sering kali kita dengar berkali-kali. Dan mungkin Anda juga sudah mulai bosan dengannya ataupun menjadi lelah untuk mendengarnya. Tetapi hakikatnya tetap sama, di mana kita semua masih bergumul untuk menghadapi masa-masa pandemik ini. Terutamanya kebanyakan daripada kita harus bergumul tentang apa yang harus difikirkan dan bagaimana untuk menghadapi situasi yang kita sedang hadapi sekarang ini. Dan saya yakin juga kita semua bersetuju bahwa ianya telah mengubah cara pandang dan juga cara pendekatan kita terhadap kehidupan. Saya secara pribadi telah mengalaminya dan saya percaya rekan-rekan pelayanan saya yang lain juga turut mengalaminya. Di mana sebagai contoh, sebelum ini kami tidak biasa untuk bercakap di depan kamera. Namun sekarang kami mulai perlahan-lahan mulai untuk membiasakan diri dan memperbaiki diri kami dan setiap kelemahan kami. Sejujurnya ia masih terasa pelik untuk bercakap di depan kamera. Terutamanya apabila kami harus membayangkan bahwa diri kami harus bercakap dan sedang bercakap dengan jemaat di ruang bilik yang kosong. Tetapi apa yang telah berubah? Ianya adalah fokus saya, di mana saya memilih untuk fokus kepada Allah dan bukannya kepada diri saya ataupun kecenderungan saya ataupun kepribadian saya. Maka itu pada hari ini, pada pagi ini, ketika kita melihat dalam Markus pasal yang kelima ini, mari kita belajar daripada teladan Kristus tentang apa yang dimaksudkan dengan meletakkan fokus kita kepada Allah. Yang pertama ialah, mari kita belajar untuk fokus kepada belas kasihan Tuhan dan bukannya keadaan kita. Dalam ayat yang ke-21 hingga 24 mengatakan, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati.
datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Jemaat Tuhan, setelah Yesus meninggalkan daerah orang Gerasa, dia meneruskan lagi perjalanannya ke daerah seterusnya untuk menyampaikan kabar baik, di mana dia disambut dengan baik oleh orang yang sangat banyak. Dan di sini kita melihat Yesus bertemu dengan Yairus, yaitu seorang kepala rumah ibadat. Yairus dia berada dalam keadaan yang terdesak, dia mengetepikan maruahnya dan harga dirinya, dan dia tersungkur di kaki Yesus dan meminta kepada Yesus untuk menyembuhkan anak perempuannya yang hampir mati. Lalu kita melihat Yesus segera meresponi permintaan Yairus. Hanya karena belas kasihan Yesus, belas kasihannya dia mendengarkan Yairus. Jikalau kita melihat di awal kisah dalam Markus pasal yang kelima ini, kita akan dapat melihat bahwa Yesus berada di daerah orang Gerasa, tempat di mana dia menyembuhkan seorang yang kerasukan roh jahat, dan dia mengusir roh jahat atau legion itu ke dalam kawanan babi. Dan kita melihat dalam kisah itu orang-orang di sana sangat kecewa terhadap Yesus karena kerugian besar yang mereka alami dalam peternakan mereka, dan mereka menolak Injil dan mendesak Yesus untuk pergi meninggalkan daerah mereka. Namun Yesus tetap setia dalam pelayanannya, dan dia menunjukkan belas kasihannya kepada orang-orang yang memerlukannya, sama seperti Yairus. Oleh itu kita lihat bagaimana Yesus menunjukkan belas kasihannya kepada anak-anaknya ataupun umatnya, walaupun ditolak pada permulaannya. Kita diselamatkan dan disembuhkan karena dia mendengarkan setiap kita. Allah tidak hanya mendengarkan mereka yang menolaknya, tetapi dia juga mendengar orang-orang yang berseru kepadanya. Dalam musim ini, dalam keadaan yang tidak pasti, dan semua orang sepertinya mengeluh dan bertindak balas terhadap semua perkara negatif yang berlaku dalam masyarakat kita. Tetapi, daripada kita fokus terhadap keadaan kita, marilah kita fokus kepada belas kasihan Allah, karena dia mendengarkan kita. Dan kita sering bersalah karena selalu kita meragukan respon Allah terhadap doa-doa kita. Kita mau Allah menjawab doa kita seturut dengan kehendak kita. Tetapi kebenarannya adalah hanya karena Allah berdiam, tidak bermaksud dia tidak bekerja. Kita kena tahu bahwa Allah itu adalah Allah, dia adalah Allah yang setia dan dia tidak akan pernah gagal. Anda mungkin telah berdoa agar Allah menolong Anda menghadapi musim ini. Dan mungkin ianya kelihatan seperti tidak apa-apa yang berlaku yang boleh membuatkan keadaan kamu, keadaan kita semua semakin bertambah baik. Tetapi sebenarnya mungkin itulah respon Allah. Dalam musim ini dia ingin kita menyelaraskan fokus kita kepadanya dan kembali kepadanya dalam doa dan berserah kepadanya. Hanya dalam Yesus kita dapat hidup berkelimpahan dan mendapatkan sukacita di tengah kepahitan dan mendapatkan kepastian dalam ketidakpastian. Dan apabila kita meletakkan fokus kita kepadanya, maka dia akan menyelidiki kita. Maka itu kita harus belajar untuk fokus kepada penyembuhan dan pengharapan Allah, bukannya kepada penderitaan kita. Dalam ayat ke-32 hingga 34 mengatakan, lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi ke atas dirinya tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Nah, ketika Yesus pergi ke rumah Yairus, seorang perempuan yang menderita pendarahan mendengar tentang Yesus. Dan dia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah ujung jubah Yesus. Dan sama seperti kisah orang yang kerasukan roh jahat dalam pasal yang sama, dalam ayat ini juga kita dapat melihat perempuan ini ceritakan dalam ayat ini tercemar secara rohani. Tetapi apakah yang berbeza dengan perempuan ini? Dia tahu bahwa dirinya tercemar. Dan kita dapat melihat tahu bahwa dia sudah 12 tahun mengalami pendarahan dan tidak boleh bergaul dengan orang secara umum karena dianggap tidak suci menurut adat istiadat orang Yahudi. Tetapi kita dapat melihat dia fokus terhadap Yesus dan meletakkan imannya dalam Yesus.
Meskipun para dokter dan para tabib memberitahu bahwa dia sudah tidak mempunyai pengharapan, namun dia tetap berpegang teguh kepada satu-satunya pengharapan, yaitu Yesus Kristus. Dalam keadaannya yang memalukan, dia menjamah ujung jubah Yesus dan Yesus meresponi iman perempuan tersebut dan menyembuhkan dia. Yesus secara umum dan secara terbuka menyelidiki ataupun mencari dia. Mengapa? Sebab Yesus melihat dia sebagai manusia atau ciptaannya. Nah, memandangkan dia sudah sembuh, sebenarnya Yesus boleh saja mengendahkan dan juga meninggalkan dia. Tetapi Yesus menyelidikinya secara umum karena dia mahu agar perempuan itu fokus kepada pengharapan yang baru dan tidak hidup dalam ketakutan dan rasa malu. Dan ketika dia datang kepada Yesus dalam ketakutan dan rasa gemetar, sebelum Yesus memberitahu apa yang telah dia lakukan, Yesus meyakinkan dia dengan pengharapan baru agar dia boleh pergi dengan damai dan sembuh sepenuhnya. Pengharapan ada karena Yesus melihat dia. Pengharapan yang baru bukan saja dia telah disembuhkan secara fisikal, tetapi dia telah dipulihkan secara emosi dan juga rohaninya. Dia tidak lagi hidup secara bersembunyi atau diam-diam, tetapi dia dapat menikmati pengharapan yang baru dalam hidupnya secara terbuka. Nah, jemaat Tuhan, apakah implikasinya? Apakah yang boleh kita pelajari? Allah menyelidiki setiap kita secara individu. Dan hubungan kita dengan Allah bukanlah sekadar hubungan secara persekutuan sebagai sebuah masyarakat yang beriman, tetapi ianya juga merupakan hubungan pribadi bersama dengan Tuhan. Setiap doa yang kita doakan dan juga setiap masa yang kita luangkan untuk mendekat kepada Dia walaupun secara diam-diam, ianya adalah suatu yang sangat berharga dan Dia melihatnya. Tetapi hal ini bukan untuk mengatakan bahwa kita boleh melakukan perkara-perkara yang bertujuan untuk mendapatkan perhatiannya. Tidak. Sebenarnya tidak apa yang kita dapat lakukan dapat menarik perhatian dan kasih-Nya. Mengapa? Karena Allah yang terlebih dahulu mencari dan mengasihi kita. Allah yang melihat kita terlebih dahulu. Tidak kira siapapun kita dan apapun yang telah kita lakukan. Dan hal itulah sebenarnya yang memberikan kita pengharapan. Allah sedang mencari kita dan Dia mengasihi kita terlebih dahulu. Dan ketika Allah memulihkan perempuan pendarahan ini secara fisikal, emosi dan rohani dan membuatkan dia dilahirkan semula, kita juga akan dipulihkan semula ketika kita datang kepadanya dalam iman dan juga pengharapan. Allah sedang melihat kita secara dekat dalam setiap langkah hidup kita. Sekarang kita tahu bahwa kita harus fokus kepada Allah. Dan juga kita dapat tahu bahwa Allah melihat kita secara individu, secara pribadi. Tetapi kita sebenarnya sering menjadi hamba kepada cara pemikiran kita. Dan sebagai manusia kita menilai ataupun melihat sesuatu secara berbeza. Nah, rekan saya yaitu Saudara Richard Tai dan juga Pastor Anzen sangat berminat dengan ikan beta karena ianya boleh didapati dalam berbagai bentuk dan juga warna yang menarik. Saya percaya Anda yang di rumah sana, Anda juga ada minat yang sama. Dan sejak akhir-akhir ini, mereka berdua kerap keluar bersama-sama untuk mencari alat kelengkapan untuk memelihara ikan tersebut. Tetapi Saudara Richard ada memberitahu bahwa walaupun mereka ada minat yang sama, tetapi dia mendapati bahwa nilai estetik ataupun sudut pandang mereka adalah berbeza. Kenapa? Karena apa yang di mata Pastor Anzen kelihatan biasa-biasa saja di mata Saudara Richard. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, ketika kita berhadapan dengan hal seperti ini, cita rasa orang terasa ataupun kelihatan tidak masuk akal bagi kita. Dalam cara yang sama, apa yang Allah lakukan seringkali kelihatan tidak masuk akal bagi kita. Yang tidak biasa dan bercanggah dengan sifat dan akal pikiran kita. Oleh itu, ketika kita menemukan hal seperti ini dalam hubungan kita dengan Allah, kita harus menyadari bahwa permasalahannya bukanlah terletak pada Allah. Tetapi permasalahannya terletak pada fokus kita. Di mana kita selalu fokus kepada ketidakmampuan kita. Maka itu kita harus belajar untuk fokus kepada kemampuan Allah dan bukannya ketidakmampuan kita. Dalam ayat ke-35 hingga 39 mengatakan,
Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau bernyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Saudara-saudari sekalian, selepas pertemuannya dengan perempuan yang menderita pendarahan, Yesus meneruskan perjalanannya ke rumah Yairus. Dan di sana dia melihat banyak orang berputus asa karena anak perempuan Yairus telah mati. Nah, mereka tidak mempunyai iman bahwa anak perempuan itu boleh disembuhkan. Dan mereka hanya berasa putus asa dan berduka cita. Bukan itu saja, bahkan mereka mentertawakan Yesus ketika dia berkata bahwa anak perempuan itu sedang tidur. Mereka tidak dapat menerima apa yang Yesus katakan karena iman mereka tidak kuat. Saudara-saudara sekalian, iman kita seringkali kelihatan seperti demikian. Ketika kita fokus hanya kepada diri kita dan kemampuan kita sendiri. Ataupun yang lebih tepatnya adalah ketidakmampuan kita. Karena kita memang tidak ada kemampuan. Dan hanya Tuhan sendirilah, Allah sendirilah yang mampu dan selalu memampukan kita. Tetapi jikalau kita selaraskan fokus kita dengan fokus Allah, maka dengan mudahnya kita akan menyadari bahwa Allah, Yesus pada saat itu tidak fokus kepada pencemooh ataupun keadaan tersebut. Tetapi dia hanya fokus kepada rancangannya. Dan dia memberikan keyakinan kepada kita sama seperti yang dia lakukan kepada Yairus dalam ayat ke-36 dan ke-9. Ketika dia berkata, "Jangan takut, percaya saja." Dan, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Ianya mungkin kelihatan tidak penting, tetapi ianya adalah suatu keyakinan bagi Yairus. Ianya adalah suatu panggilan untuk fokus kepada kemampuan Allah, bukannya kepada ketidakmampuan mereka. Saudara-saudara sekalian, dari semasa ke semasa, fokus kita mungkin berubah seiring dengan persekitaran dan keadaan kita. Pada tahun lalu kita tidak mempunyai peluang untuk berkumpul secara fisikal sebagai sebuah gereja dan juga kelompok sel. Dan di sepanjang pandemik ini, dengan keadaan di mana ibadah mingguan dijalankan secara dalam talian, mungkin ada daripada kita yang berpikir bahwa adalah lebih mudah untuk menonton semula video kebaktian pada bila-bila masa saja daripada harus mengatur masa untuk pergi ke gereja pada hari Ahad pagi dan menyembah Tuhan bersama-sama. Nah, kita sangat mudah tergoda untuk terlepas mengikuti kebaktian, penyembahan kita secara dalam talian, ataupun melakukan perkara lain semasa mengikuti kebaktian secara dalam talian. Dan dengan semuanya ini, dengan semua yang telah berlaku ini, sepertinya kita sudah mengecewakan Allah. Dan jika kita terus fokus kepada kegagalan-kegagalan kita ini, maka kita akan menjadi lebih teruk. Tetapi saya ingin mendorong kita semua agar kita fokus kepada Allah atas apa yang Dia telah lakukan bagi kita semua dan dalam hidup kita. Dan hari ini Dia masih bekerja dalam kehidupan kita. Dan ini adalah suatu keyakinan kepada kita. Dan kita meresponinya dengan iman, dengan cara menyelaraskan fokus kita dan selarikan fokus kita kepada Dia. Dan sebagai kesimpulannya, dalam musim puasa ini marilah kita terus mengingat bahwa Allah melihat kita dan kita sangat bernilai di matanya. Sehingga Dia sanggup mati untuk kita agar kita mempunyai pengharapan di dalam Dia. Ketika kita terus menjalankan doa dan puasa sehingga pada hari Jumat Agung ini, kita harus terus-menerus bertanya pada diri kita, di manakah fokus kita pada hari ini? Adakah ianya berada pada pemikiran ataupun kemampuan kita sendiri? Ataupun ianya tertumpu ataupun melihat kepada Allah? Saya berdoa agar kita semua akan menjalani musim ini dengan menyelaraskan semula fokus atau tumpuan kita kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan membentuk kita agar kita dapat menghargai hal-hal yang datang daripada Allah dan mengasihi hal-hal yang datang daripada Allah dan menjalani kehidupan kita
seturut dengan Injilnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita responi firman Tuhan ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, menyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanyakah Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, menyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku.
Jemaat yang dikasihi dalam Kristus, mari kita menerima doa berkat. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Berkuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Segala pujian bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumbuhan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu menyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Langit adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Namamu dahsyat di atas segala nama. Namamu dahsyat di atas segala nama. Ajarlah perbuatanmu, dan ku percaya
akan janji-Mu, berjalan bersamamu.